Warung Ningati ini bergerak di bidang perwarungan ya. Tidak diduga, saya juga tidak menduga, apalagi saya terus terang saya tidak menduga bahwa kata dokter adalah saya nyeri saraf kronis. Nasinya silakan dibagi di jalanan dan Pak Roy minta doa kepada mereka untuk kesembuhan Pak Roy. Sebagai warungan pedagang itu pasti ada sepi banget, terberat dalam usaha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Wijayanto. Saya pemilik dari Warung Ningati. Usia saya 41 tahun. Saya tinggal di Puri Suryajaya, Gedangan, Sidoarjo. Warung Ningati ini bergerak di bidang perwarungan ya. Saya tidak tahu ini masuk ke kulineri atau ke catering, yang jelas urusan makan gitu. Jadi masuk kategori apa, monggo disimpulkan, karena dulu berangkatnya kami mengerjakan nasi gratis yang amanahkan kepada kami, sehingga semakin besar sehingga muncullah jadi Warung Ningati. Dan satu lagi ada outlet saya satu namanya Mie Pasmina yang jualan produk mie. Saya lulus dari kuliah itu saya langsung masuk di dunia kerja. Pada saat itu saya sempat di insuran, lantas saya ketularan teman saya untuk jualan produk farmasi, yaitu sebagai medical representative di beberapa perusahaan. Tidak diduga, saya juga tidak menduga, apalagi saya terus terang saya tidak menduga bahwa ternyata di akhir 2016 Allah kasih saya nyeri mulai akhir 2016 sampai hari ini. Dan secara diagnosa itu masih belum jelas saya sakitnya apa. Yang jelas klinisnya kata dokter adalah saya nyeri saraf kronis. Sehingga di 2017 saya tidak sanggup untuk bekerja mengikuti perusahaan. Mau nggak mau banting setir, semua operasional di keluarga saya dikerjakan oleh istri saya. Saya di rumah ya sambil ikhtiar kesana kemari untuk mencari obat, tapi saya di rumah karena saya nggak bisa aktivitas secara mobilitas saya sudah terganggu, sudah terbatas karena saya nggak bisa kena panas untuk megang handle motor, mobil, itu saya juga nggak bisa karena sakit di telapak tangan saya dan telapak kaki saya. Jadi per 2017 itu semuanya hampir semua dihandle oleh istri saya. Dimulai dengan membuat nasi bungkus waktu itu. Ya pertama sih jualan es blend. Saya pernah sewa di teras Indomaret. Setelah dari teras Indomaret geser ke kolam renang di tempat perumahan saya ini, di tempat tinggal saya ini, baru sambil ngerjakan nasi bungkus yang dititip-titipkan ke warkop. Lantas saat itu ada teman saya yang memberikan ide dan alhamdulillah itu booming sampai hari ini, yaitu beliau salah satu teman saya badminton. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki kepada beliau, memberikan kesehatan. Beliau memberikan order kepada saya, jadi CSR perusahaannya itu diberikan sebagian ke saya untuk beliau order 100 pack nasi bungkus untuk dibagikan kembali di jalanan. Dan beliau pesan saya waktu itu, Pak Roy, ini nasinya silakan dibagi di jalanan dan Pak Roy minta doa kepada mereka untuk kesembuhan Pak Roy. Nah, dari situlah trademark kami akhirnya mengerjakan nasi gratis, karena saat itu saya dokumentasikan semua pembagiannya dan saya upload di media sosial, story WA dan lain-lain, sehingga orang mengerti bahwa aktivitas saya waktu itu. Dari situ akhirnya menggelembung seperti
bola salju, saya ngerjakan juga nasi gratis Jumat Berkah, dan semakin besar, akhirnya sampai sekarang ini. Termasuk Warung Ningati dan Mipasmina itu latar belakangnya dia lahir ya karena semakin besarnya nasi gratis itu. Kalau ditanya modal pertama kali yang kita gunakan, terus terang angkanya saya tidak pernah menghitung, saya juga lupa. Yang jelas saya menggunakan dana yang sudah ada, sangu yang sudah ada dari hasil saya pencairan jam sostek atau apapun BPJS yang ada di perusahaan lama, saya kumpulkan. Sisanya berapa ya itu yang kita pakai. Perbungkusnya sekitar waktu 7.000 ya, harga waktu itu 7.000 rupiah. 7.000 kalau 10 kan 70.000. 70.000 misalkan saya produksi 20 pack berarti sekitar 140 ribuan itu omset. Jadi kalau saya ngitung, kalau nggak salah saya pernah diskusi sama istri saya, itu modal itu 80 sampai 100 ribu lah biaya modalnya itu. Waktu itu yang saya produksi perharinya kan sekitar maksimal 20. Karena 20 itu nanti saya bagi di warkop A, warkop B, warkop C sekitar 5, 6 per warkop, nanti laku berapa, sisa berapa, ya begitu terus setiap harinya. Kalau sebelumnya saya terus terang belum pernah yang seperti sekarang ini. Yang biasa saya lakukan dulu sama istri itu ya sempat jualan-jualan online ya. Jadi online, istri saya dulu pernah jualan baju online, terus snack online, semua online. Kacang, bawang itu juga kita pernah jualan. Jadi memang sebenarnya dagang itu sungguh menarik sebenarnya buat kami. Jadi pada saat saya masih kerja itu aktivitas istri saya itu banyak waktu itu, ya bukan banyak lah ya, hiburannya itu adalah dagang online. Warung Ningati paling banyak orderannya melalui WA ya, dari online. Alhamdulillah sih belakangan ini banyak yang sudah mulai dine in karena status pandemi PPKM sudah dicabut kalau nggak salah. Jadi pandemi sudah mulai aman, customer sudah mulai beberapa datang. Tapi secara totally orderan secara online itu lebih besar daripada yang datang. Kita support kirim gratis untuk daerah Puri dan sekitarnya. Jadi kalau ditanya lika-liku ini kan mungkin perjalanan ya yang kami rasakan, yang kami lalui. Lika-likunya ya tentu aja sebagai warungan pedagang itu pasti ada sepi banget atau rame banget. Itu ya bagi saya sebagai orang dengan keterbatasan tadi, saya ada nyeri, mobilitas saya terbatas, saya tidak bisa terpapar panas secara berlebihan, sumuk nggak bisa. Jadi dengan kondisi itu, apapun lika-liku yang saya terima, itu saya kasih label ya biasa-biasa aja, saya syukuri. Saya tidak pernah menganggap misalkan sepi tadi itu sebagai satu kesengsaraan atau apa. Yang saya tanamkan dalam diri saya ya semakin hari ini apalagi itu adalah semuanya adalah bentuk rezeki yang diberikan Allah kepada saya. Baik itu sepi banget atau sepi, rada rame banget, itu semua rezeki dan saya pasti harus tetap berpositif thinking atau husnuzon itu. Masalah terberat mungkin ya buat saya ada, atau mungkin bisa dibilang mimpi buruk saya itu adalah ketika saya mungkin sampai saat ini juga Allah masih takdirkan saya harus menerima hidup bersama atau hidup dengan nyeri. Ya. Itu awalnya berat banget dan saya tidak terima. Bahkan bisa dibilang masa denial saya itu cukup lama. Apalagi saya orang farmasi, saya ngerti obat-obatan. Secara hidup
secara pola hidup mungkin saya juga termasuk yang menjaga. Saya tidak yang katanya orang taruhlah mungkin merokok, alkohol, obat-obatan. Saya tidak semua itu. Tapi faktanya Allah kasih ini. Nah, itu memang berat banget awalnya. Tapi apapun yang dikasih Allah ke saya, ya itulah yang terbaik. Yang sulit itu kan awal-awal kita dikasih sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita nggak ngerti ini apa maunya gitu loh. Kita kan nggak, aku nggak lapo-lapo kok dikasih gini ya Allah gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun dokter masih belum kasih diagnosa yang tegak, yang kuat, yang jelas bahwa saya ini misalkan sakit apa gitu. Banyak yang menduga saya sakit autoimun, tapi autoimunnya pun belum tegak. Ini diagnosa autoimun apa gitu. Jadi yang paling berat dalam hidup saya yaitu saya harus menerima sesuatu yang di luar logika saya bahkan sampai sekarang ini. Tetapi jawaban yang saya kembangkan sendiri dalam pikiran saya bahwa ya inilah yang justru yang terbaik buat saya, versi Tuhan bukan versi saya gitu. Sehingga saya mau nggak mau harus jalankan ini dengan sukarela. Itu yang dari sisi yang terberat dalam hidup saya. Tapi kalau dalam usaha ini saya juga tidak mau memberikan label sesuatu ini berat, karena nanti apa yang kita kasih nama berat itu insya Allah nanti akan jadi berat beneran. Tapi justru saya kasih mungkin tantangan itu saya kasih nama tantangan, bahwa misalkan dalam memproduksi nasi Jumat Berkah saya harus memproduksi sekian ratus pack. Tantangannya apa? Gitu. Nah, dari tantangan itu yang harus saya siapkan dengan mungkin diskusi dengan istri saya, dengan teman-teman saya, tim saya, yang dibutuhkan apa. Jadi kalau sudah ketemu tantangannya, kita cari solusinya apa. Misalkan tambah orang, atau tahan orderan, atau lepas orderan, atau share orderan, atau tambah apa, tambah kompor, tambah panci, tambah alat. Itu yang saya kembangkan dalam tim saya. Jadi alhamdulillah support dari keluarga besar dan keluarga inti alhamdulillah sangat baik. Dari keluarga orang tua saya, keluarga orang tua istri saya juga baik ya toh. Terutama alhamdulillah istri saya yang sampai hari ini masih mau menerima saya apa adanya gitu. Dulu pada saat saya nikah mungkin saya masih tanpa ada gangguan gitu. Saya yang sehat, saya yang tanpa kaos kaki, yang tanpa sarung tangan. Sekarang kan saya harus hidup dengan tidak jauh dengan sarung tangan dan kaos kaki. Karena untuk menghalau alodinia saya tadi itu. Jadi alhamdulillah anak istri saya support, bahkan istri saya sekarang seperti seolah-olah malah menjadi kepala keluarga dalam keluarga saya, karena beliau ini akhirnya menjadi tulang punggung, operasional manager, jadi ibu rumah tangga, jadi istri saya, jadi ibunya teman-teman saya yang di warung maupun di dapur. Cita-cita saya sekarang ini saya sudah tidak terlalu banyak. Saya cuma ingin pertama anak-anak saya nanti selamat dunia akhirat, ya toh. Yang kedua usaha saya ini terus berjalan. Allahu alam, Allah mau kasih berkembang atau stuck atau maupun turun, saya sudah pasrah, saya sudah menyerahkan apapun itu kepada Allah. Cuman yang saya lakukan adalah saya berikan yang terbaik, saya layani yang terbaik, saya kasih produk yang terbaik versi saya. Untuk urusan yang lain-lainnya itu saya serahkan sama Allah. Dulu saya pernah mimpi saya memiliki mobil Matic, ya. Mobil saya dulu kan alhamdulillah Allah kasih yang terakhir itu mobil dengan AC single blower, ya, single blower. Waktu itu kan Surabaya bagi saya ya cukup panas ya. Lah kok dilala saya malah kena
kena satu penyakit yang aneh juga, yang tidak bisa sumuk apalagi terpapar panas. Jadi kalau saya naik mobil itu karena single blower, AC-nya masih belum cukup dingin buat saya gitu. Pesan-pesan buat teman-teman yang menonton video ini di channel Langkah Kaki, saya ingin sampaikan bahwa kalau memang memiliki hasrat niat untuk berwirausaha, pesan saya cuma satu: segera melangkah. Langkah kaki yang pertama itu insya Allah akan membawa kita ke 1000 langkah berikutnya. Langkahkan kakimu, sisanya serahkan sama Allah hasilnya bagaimana.